mampu menguatkan dan meneguhkan kami dalam roh-Mu di dalam batin kami, sehingga iman kami dalam Engkau dapat diam di dalam hati kami dan berakar di dalam kasih. Hamba juga berdoa supaya Engkau bersama-sama dengan kami dapat membuka hati agar kami dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya kasih-Mu, Tuhan Yesus. Bagi Engkaulah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doa dan pikirkan. Biarlah kuasa Engkau bekerja di dalam kami. Semua kemuliaan ada di dalam Engkau, di dalam Yesus Kristus, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini saya akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang tulip, Doctrine of Grace, doktrin kasih karunia. Ya, mari kita mulai. Saya bahas tentang Puritan karena ini adalah kepercayaan kaum Puritan. Jadi Puritan, lebih tepatnya kaum Puritan di Inggris pada abad ke-16 dan 17 adalah kumpulan sejumlah kelompok keagamaan yang memperjuangkan kemurnian doktrin dan tata cara peribadatan, begitu juga praktek hidup kudus perseorangan dan jemaat. Bangkit dan bertumbuhnya Puritan paling sedikit disebabkan oleh 3 kebutuhan utama gereja pada zaman itu. Yang satu adalah perlunya khotbah yang alkitabiah dan pengajaran kebenaran. Yang kedua, perlunya kekudusan individu yang menekankan pekerjaan Roh Kudus dalam iman dan kehidupan orang percaya. Dan yang ketiga adalah pembaharuan tata cara dan ibadah gereja yang menurut Alkitab. Oke. Jadi karakteristik khotbah Puritan adalah sebagai berikut. Apakah yang mengkarakteristik dari gerakan dan khotbah-khotbah kaum Puritan? Yang pertama, kaum Puritan mendasarkan khotbah mereka di atas Alkitab. Jadi tugas utama dan prinsip dari seorang gembala adalah memberi makan kepada domba-dombanya dengan khotbah yang dalam dari Alkitab. Yang kedua, kaum Puritan tidak malu mengkhotbahkan khotbah-khotbah doktrinal. Jadi banyak orang yang telah meninggalkan doktrin yang agung ini dan menggantikannya dengan filsafat yang palsu, sekularisme, dan materialisme. Sekarang bahkan penyakit pun masuk ke dalam khotbah, yaitu COVID-19. Ya, jadi bukan Kristus yang diberitakan, tapi corona yang diberitakan. Ya. Kaum Puritan menyuruhkan praktek hidup menurut firman Tuhan. Jadi orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru memang harus melangkah menuju pertobatan sejati, yaitu dengan mengalami perubahan pikiran, perubahan hati, perubahan hidup, dan perubahan hasrat. Ya. Dan ketiga, khotbah kaum Puritan bersifat penginjilan holistik. Ya, jadi mereka khotbah untuk menekankan hukum supaya orang itu tahu aku berdosa, baru kan diberi obatnya, yaitu Yesus Kristus sebagai penyelamatnya. Itu adalah penginjilan holistik. Oke, saya masuk langsung dengan tulip doktrin kasih karunia. Oke, saudara, doktrin kasih karunia adalah doktrin Alkitab yang menerangkan bahwa Injil Yesus Kristus sepenuhnya, bukan sebagian ya, sepenuhnya adalah kasih karunia. Ya, ajaran-ajaran ini berbicara tentang kasih dan belas kasihan Tuhan yang tak terbatas kepada umatnya. Disinilah Allah sendiri menghidupkan kembali orang berdosa, mengubah hati mereka, dan memberi mereka kehidupan baru sebagai ciptaan baru di dalam yang terkasih, yang adalah Yesus Kristus. Jadi di gereja saat ini hanya ada 2 pandangan mengenai Injil Yesus Kristus. Yang pertama adalah yang dianut oleh Puritan dan kemudian dianut oleh Reform, atau lebih tepatnya doktrin kasih karunia. Yang kedua, di luar sana kita menemukan berbagai macam doktrin keselamatan lainnya. Jadi Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi baik kasih karunia, ya, itu pemberian Allah. Bahkan kita bisa percaya kepada Yesus, iman kita itu juga pemberian Allah, bukan karena kita bisa percaya. Ya kan? Nah, jadi jadi doktrin esensial tentang anugerah tentang keselamatan yang dianut oleh para Puritan diringkas dengan akronim TULIP. TULIP adalah, yang pertama adalah TULIP. T adalah total depravity, artinya kerusakan total manusia, ya. Yang kedua adalah unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Yang ketiga adalah limited atonement,
penebusan terbatas. Yang keempat adalah irresistible grace, anugerah yang tidak dapat ditolak. Dan yang kelima adalah perseverance of the saint, atau pemeliharaan atau ketekunan orang-orang kudus. Jadi khotbah-khotbah Puritan, maupun itu berupa tentang nanti kehidupan sehari-hari atau tentang doktrin atau apa, mereka pasti akan istilahnya mendasarkan ini gitu loh, berdasarkan teologi ini gitu ya. Mari kita mulai. Bunga tulip adalah sebuah bunga yang kelopaknya utuh. Jadi bunga tulip adalah bunga dengan kelopak yang saling bertautan. Tampaknya tidak akan menjadi bunga yang utuh. Jika satu kelopak dikeluarkan dari bunga, itu akan berhenti untuk semua maksud dan tujuan menjadi lengkap. Ini sama dengan doktrin esensial tentang keselamatan. Setiap doktrin yang tadi ada 5 itu, pada dasarnya terkait dengan yang lain. Jika salah satunya dihilangkan, maka seluruh sistem akan jatuh ke dalam absurditas dan kontradiksi. Jadi penting kita untuk mempelajari 5 doktrin ini secara penuh, karena satu doktrin dengan doktrin lainnya saling berkaitan. Ya, berkenaan dengan doktrin esensial dari anugerah Allah yang berkaitan dengan keselamatan umat pilihan Allah melalui karya penebusan Yesus Kristus, kaum Puritan sangat menyadari bahwa jika esensi iman Kristen digulingkan atau diubah, maka keyakinan religius yang benar menghilang. Itu tidak lagi menjadi iman pada Alkitab, itu tidak lagi menjadi doktrin Alkitab, itu bukan lagi Kristen. Sebaliknya, itu akan menjadi kesia-siaan pikiran seseorang yang tidak alkitabiah dan tidak eksegesis, tetapi bidat yang akan menyusup dan melukai umat Tuhan. Ya, karena itu kita pelajari kembali ke zamannya Puritan, di mana dia merangkum teologi satu Alkitab tentang keselamatan, yaitu tulip. Ya, T pertama adalah total depravity, artinya kehancuran manusia. Yang pertama ini penting. Ketika manusia pertama kali berdosa, ya, dia mati. Ya, mati. Mati itu artinya apa? Gak bisa apa-apa lagi. Ya kan? Kalau orang sakit dikasih roti, dia masih bilang, aduh mau tapi nggak bisa bangun, ya kan? Tapi kalau orang mati dia nggak respon sama sekali, nggak ada respon sama sekali. Jadi waktu Allah mengatakan kepada manusia bahwa sesungguhnya engkau memakan buah ini kamu akan mati, itu benar-benar mati. Jadi tubuh jiwa rohnya mati semua, ya kan? Jadi ingat, bukan sakit, ya. Orang Kristen, orang yang belum dihidupkan kembali itu bukan sakit, tapi mati, ya. Sekarang manusia mati secara rohani, bukan tidak sehat, tidak sakit, bahkan tidak sakit parah, tetapi mati karena pelanggaran dan dosa. Orang berdosa itu mati karena natur manusia secara drastis dipengaruhi oleh dosa, sehingga dia sendiri sama sekali tidak mampu untuk mempercayai Injil. Ya, bukan melakukan loh, mempercayai aja dia tidak mampu sebelum dihidupkan kembali. Itu bukan karena Tuhan memberikan kekuatan untuk membuatnya tetap kuat, tetapi karena hanya sifat hati dan kehendaknya sendiri yang sangat rusak manusia, membuatnya benar-benar buta dan tuli terhadap hal-hal tentang Tuhan. Ya, karena kehendak manusia tidak bisa merespon hal-hal rohani karena mati, karena itu terikat pada sifat jahatnya, dia tidak akan pernah dan pada kenyataannya tidak akan pernah memilih kebaikan Tuhan daripada keinginan daging yang berdosa. Dia akan selalu pilih keinginan daging yang berdosa. Jika ada bagian dari proses perubahan itu diserahkan kepada manusia dengan kehendaknya sendiri, maka dia tidak akan bertobat. Udah lu pilih deh Tuhan atau daging gitu ya. Kalau tanpa Tuhan ikut campur ke dalam rohnya, ya dia tidak akan pernah bertobat. Karena keadaan dia yang tidak mampu untuk merespon hal-hal rohani. Itu adalah kehancuran total manusia. Oke, kita lihat firman-Nya. Firman Tuhan tentang kehancuran total manusia. Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya yang selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayub 15 ayat 15, sesungguhnya para sucinya tidak dipercayainya. Seluruh langit pun tidak bersih dari pandangannya. Lebih-lebih orang yang keji dan bejat yang menghirup kecurangan seperti air. Tuhan itu begitu kudus sampai langit pun, ya, itu tidak suci baginya. Apalagi manusia yang
bejat. Ya, ini dari pandangan dari kacamata Tuhan. Oke, kita belajar. Mazmur 14 ayat 2 dan sampai 4. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan tidak berseru kepada Tuhan? Ini fakta. Ya. Nah, oke. Mazmur 51 ayat 5. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Mazmur 58 ayat 3. Sejak lahir, orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan, pendusta-pendusta telah sesat. Pengkhotbah 8 ayat 11. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami dalam kekuasaan dosa kami. Yeremia 13 ayat 23. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik? Masakah kamu dapat berbuat baik? Hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayub 14 ayat 4. Siapakah dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Oke? Yohanes 8 ayat 47. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Respon. Itu sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Karena mati, dia tidak akan dengar firman Allah. Ya. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Ya, Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Roma 11 ayat 7. Jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang lain yang tegar hatinya, seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari ini. Jadi bagi orang mati, 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang sudah diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 2 ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi orang dunia kalau dibilang harus gini, harus begini, ya kita nggak bisa apa-apa. Mereka tidak bisa respon karena memang belum diubahkan oleh Tuhan dari dalam. Ya. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Ya. Kecuali orang itu belum ada Roh Allah. Ya. Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya
karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kolose 2 ayat 13. Kamu juga, meskipun dahulu kamu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disurat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi bukan kita menghidupkan kita sendiri, itu. Tapi Dia yang menghidupkan kita, karena pada dasarnya kita rusak total. Itu 1 ayat 15 sampai 16. Bagi orang suci, semua suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, sesuatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup untuk berbuat sesuatu yang baik. Oke, itu adalah semua firman yang menyatakan bahwa manusia hancur total. Artinya, tanpa dibantu, dia nggak bisa apa-apa. Tanpa dibantu, tanpa dimerdekakan dari dosa, dia sendiri tidak bisa memerdekakan diri dari dosa. Harus ada bantuan dari Yesus Kristus. Nah, sekarang masalahnya manusia kan keadaannya sudah mati. Ya, bagaimana dihidupkan kembali? Apa semua dihidupkan? Apa sebagian? Apa dipilih sesuai dengan apa? Ya, itu kita masuk kepada doktrin kedua, unconditional election. Pemilihan tanpa syarat. Ini artinya begini. Pemilihan tanpa syarat menegaskan bahwa dari kekekalan masa lalu, Allah Bapa itu sudah memilih individu-individu tertentu dari setiap bahasa, suku, bangsa, generasi manusia untuk ditebus. Yaitu yang dikatakan yang terpilih. Jadi dari kekekalan, Allah Bapa itu sudah tentukan. Sony selamat. Ya, Dave selamat. Ya, untuk ditebus. Ya, pemilihan orang-orang tertentu dengan cara apapun tidak berdasarkan dan tidak terkait dengan pengetahuan sebelumnya tentang iman, pertobatan, dan tindakan mereka di masa depan. Jadi nggak tergantung karakter mereka, nggak tergantung sifat mereka, ya. Karena benar-benar tidak tergantung pada karakteristik orang apapun, ya. Bukan, oh ini orang baik, pasti dipilih. Enggak, bukan berdasarkan itu. Oh ini orang cakep, akan dipilih. Bukan atas dasar itu. Tetapi pilihan Tuhan sepenuhnya berakar pada kedaulatan Allah. Jadi maksudnya Allah mau pilih siapa itu urusan Allah, Dia yang berdaulat. Ya, kehendak sempurnanya dan sifat atau hal-hal spesifik yang ditinggalkan oleh Alkitab yang masih kita tidak mengerti mengapa Allah memilih sebagian aja, ada orang yang ditentukan tidak diselamatkan, itu masih misteri bagi kita. Namun, semua orang yang dengan penuh kasih ditakdirkan oleh Tuhan untuk datang pada keselamatan, pasti dan secara mutlak akan dibawa melalui kematian Kristus dan kelahiran kembali oleh Roh Kudus. Jadi orang yang sudah dipilih untuk diselamatkan, itu pasti akan lahir baru. Tapi orang yang tidak dipilih, dia tidak akan lahir baru. Oh, nggak adil loh kayak gitu. Kenapa ada yang dipilih, ada yang nggak dipilih, ada yang dipilih, ada yang nggak dipilih. Kalau mau adil, semua manusia itu masuk neraka semua. Kalau masih ada yang dipilih, itu namanya belas kasihan. Kalau mau adil, ya. Karena manusia itu, sebelumnya kita belajar doktrin bahwa manusia itu hancur total. Kalau didiemin Allah itu, Allah nggak rugi kok. Ya kan? Dia mau milih sebagian, milih seluruhnya, itu ada kedaulatan Dia. Dia yang lebih tahu dari kita nggak ngerti apa-apa. Tapi dengan kita yang udah diselamatkan itu namanya ada kasih karunia, itu adalah belas kasihan. Ya, kita lihat bukti-bukti firman di dalam Alkitab. Ya, unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Tuhan tidak memilih menurut karakteristik tertentu, tapi benar-benar menurut kedaulatan Allah. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Mazmur 22 ayat 9. Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu lah aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Mazmur 65 ayat 4. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu.
kiranya kami akan menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di bait-Mu yang kudus. Mazmur 71 ayat 6, Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji. Yesaya 43 ayat 10, Kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi orang itu dipilih untuk percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, dan tidak ada juru selamat yang lainnya. Oh, untuk percaya perlu dipilih, iya. Kalau enggak, orang-orang nggak bisa percaya. Kenapa? Mereka mati total. Ya. Yesaya 45 ayat 4, Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Yeremia 1 ayat 4, Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kita dipilih. Ya. Matius 20 ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi, suatu penindasan besar. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup itu tidak ada yang selamat, karena akan murtad semua. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan waktu itu, oleh karena orang-orang yang aku pilih untuk ditetapkan untuk selamat, waktu itu akan dipersingkat. Ya, jadi orang-orang pilihan kena nggak penindasan? Kena, tapi waktunya dipersingkat karena Allah akan menjaga dia, pokoknya dia selamat. Ya, kuasa Tuhan yang akan menopang dia. Lukas 19:9 kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun adalah anak Abraham, yaitu orang-orang pilihan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yohanes 8 ayat 47, barang siapa berasal dari Allah, ya barang siapa yang dipilih oleh Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itu sebabnya kamu tidak mendengarkan, karena kamu tidak berasal dari Allah. Dengan kata lain, itu sebabnya kamu tidak mendengar firman Allah, karena kamu adalah orang yang tidak dipilih. Ya kan? Yohanes 10 ayat 25, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Kamu bukan orang yang kupilih. Ya. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadaku. Jadi kita dipilih itu ada tugas. Kita harus menghasilkan buah. Jadi salah satu tanda kita dipilih adalah kita pasti akan menghasilkan buah. Ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 48. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya yang ditentukan. Ya. Sebentar lagi. Kisah Para Rasul 22 ayat 14. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Orang-orang pilihannya. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga akan ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu namanya diproses. Supaya ia, anaknya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara adopsi. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu akan
dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga akan dimuliakannya. Roma 9 ayat 11, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, ya, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Oke? Roma 9 ayat 14 sampai 15. Jika demikian, apakah yang hendak kita lakukan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Roma 9:18, jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain dipakai untuk guna tujuan yang biasa? Ya, jadi suka-suka Tuhan. Roma 11 ayat 5 sampai 6. Demikian juga pada waktu itu ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia, tapi transaksi. Ya, lu berbuat baik, lu diterima. Lu nggak berbuat baik, lu nggak terima. Itu bukan kasih karunia lagi. Itu namanya transaksi. Dan banyak sekarang keagamaan sudah mulai pakai, udah bias ke doktrin itu. Lu kalau gini, kalau gini. Padahal semuanya adalah kemurahan Tuhan. Ya, Galatia 1:15. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Supaya apa? Aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Nah, ini dalam nih, nanti dia nggak tanya-tanya orang lagi, apakah benar kayak gitu. Tapi dengan adanya dia dipilih, dia tahu dia dipilih, Paulus ini, dia nggak minta pertimbangan manusia lagi. Dia langsung menyatakan Yesus Kristus, memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia yang dikasihinya. Efesus 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian, yang telah ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. 1 Tesalonika 1 ayat 4 sampai 5. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepadamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bahwa bagaimana kami bekerja di antara kamu, dan oleh karena kamu. Ya. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ibrani 1:14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, malaikat ya, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi kita belajar bahwa malaikat itu tidak melayani oleh orang-orang yang tidak terpilih. Dia hanya melayani orang-orang yang ditentukan untuk memperoleh keselamatan. 1 Petrus 2 ayat 8. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah.
Dan untuk itu mereka juga telah sediakan. Jadi mereka udah disediakan untuk di neraka. Karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita ada tugas, beritakan firman. Itu tugas kita, ya. Oke, ini adalah unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Tuhan memilih suka-suka Dia sesuai dengan kedaulatan Allah, bukan karena perbuatan kita. Semuanya dipilih enggak, ya, hanya yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Oke, sekarang limited atonement, penebusan terbatas. Ya, penebusan terbatas menegaskan bahwa kematian Kristus di kayu salib, Yesus mati di kayu salib, hanya untuk orang-orang yang terpilih saja. Dan dimaksudkan untuk menyelamatkan mereka. Sementara darah Kristus itu tidak terbatas nilainya, karena bahkan satu dosa adalah kekejian yang tidak terbatas terhadap Allah. Hanya darah Kristus dengan nilai yang tak terbatas yang dapat menyingkirkan dosa kita sama sekali. Nilai itu, saudara, tetapi ya, hanya disediakan bagi orang-orang yang terpilih. Oleh karena itu, tidaklah benar untuk mengatakan bahwa Kristus mati untuk menyelamatkan siapa saja sekarang yang ada di neraka. Terlalu berharga darah Kristus untuk menyelamatkan orang yang tidak selamat. Kalau gitu, darah Kristus gagal dong, ya kan? Sedangkan rencana Tuhan tidak boleh gagal. Karena itu, Dia hanya menyelamatkan, Dia mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan orang-orang yang terpilih. Termasuk orang dipilih belakangan, yaitu pencuri yang mati di sebelah Yesus di kayu salib. Itu termasuk orang yang dipilih, ya. Ya, atau Bapa pernah bermaksud agar darah Kristus bahkan mencoba untuk menyucikan orang-orang itu di api penyucian. Nah, ini dipakai lagi kalau bisa doktrin itu nggak pakem, akan dipakai oleh orang-orang Katolik, ya. Bilang, oh nanti ada darah Kristus juga untuk cuci terus biar dia bersih terus. Enggak, saudara. Jadi, darah Kristus itu, kematian Kristus di kayu salib itu hanya untuk orang-orang yang dipilih dari semula. Karena itu disebut penebusan terbatas. Lebih lanjut, tidak hanya penebusan Kristus dirancang untuk diberikan kepada hanya yang terpilih, itu juga benar-benar menjamin keselamatan bagi mereka. Jadi kalau kita sudah ditebus, itu keselamatan kita itu dijamin. Membeli sarana untuk itu, kita diberikan karunia roh, termasuk iman diberikan, pertobatan juga kita diberikan. Dengan demikian menjamin keselamatan kita. Jadi kita itu bisa bertobat itu bukan karena kita, tapi karena kuasa Tuhan. Kita bisa iman kepada Dia juga bukan karena kita, itu juga pemberian Tuhan. Jadi semua itu pemberian Tuhan. Kita cuma ada satu dosa yang memungkinkan Yesus harus mati di kayu salib. Oke, ini firman-Nya. Yesaya 53 ayat 12. Sebab itu engkau akan membagikan kepada orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Yohanes 5 ayat 12. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Dia hanya membangkitkan orang yang dikehendakinya. Ya, Yohanes 17 ayat 11. Demikianlah kata Yesus lalu menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya, yang diberikan Bapa kepada Yesus. Jadi tidak untuk semua orang. Ya, ini lebih jelas lagi di Yohanes 17 ayat 9. Yesus berdoa, ya, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Jadi tidak untuk
semua orang. Yohanes 17 ayat 19, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada aku oleh pemberitaan mereka, yaitu orang-orang yang terpilih, udah ditetapkan untuk terpilih, tapi belum ada yang mengabarkan Injil kepada mereka. Ya, Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, ya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Tidak tergantung nanti kita punya perbuatan gimana. Ya. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita yang bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah jadi pembela kita. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yaitu orang terpilih, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi siapa yang dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus kita adalah orang-orang yang ditentukan dari semula. Titus 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, suatu orang-orang pilihan, kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Ini sebentar lagi, Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkan kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi kalau orang yang dipilih itu udah pasti selamat. Jadi nggak ada kayak keselamatan bisa hilang kayak begitu, ya. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi orang-orang yang ia pilih, yaitu keturunan Abraham yang ia kasihi. Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. 1 Petrus 1 ayat 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Karena dialah kamu bisa percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia dari orang mati, yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan mengaruniakan pengertian kepada kita, ya, supaya kita mengenal yang benar. Ya, artinya apa? Orang yang berasal dari Allah pasti dikaruniakan pengertian. Baca Alkitab mengerti, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala, pengajaran palsu. Wahyu 13 ayat 7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, antikris,
Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu semua orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi orang yang bisa murtad, orang yang bisa menyembah antikris adalah orang yang tidak ditentukan untuk dipilih. Itu adalah yang bisa menyembah. Dengan kata lain, orang pilihan Allah, orang yang benar-benar lahir baru, itu tidak mungkin murtad. Jadi kalau ada pendeta murtad, itu pendeta itu nggak pernah lahir baru sebenarnya. Karena ada kesalahpahaman doktrin. Ya. Keempat, irresistible grace, anugerah yang tidak dapat ditolak. Paulus itu adalah orang pembunuh jemaat, penganiaya gereja. Ya, dia datang kejar kemana aja, ya. Dan dia itu seorang Farisi yang tingkatnya lebih tinggi. Tapi kalau Yesus mau kasih dia anugerah, orang penjahat kayak begitu, dia nggak bisa tolak. Dia mau nolak aja nggak bisa. Paulus, kenapa engkau menganiaya aku? Siapa kamu? Aku adalah Tuhan Yesus. Yang jemaatku aku aniaya. Saat itu juga dia bertobat. Dia menerima kasih karunia untuk dipilih dan selamat. Dan dia sendiri yang bisa tolak. Walaupun dia nggak mau pun nggak bisa. Ya, inilah namanya irresistible grace. Pekerjaan Roh Kudus untuk melahirkan kita baru di dalam diri manusia. Itu kita tidak dapat tolak. Kalau Tuhan mau menentukan kamu lahir baru, kamu nggak bisa tolak itu lahir baru. Namanya irresistible grace, anugerah yang tidak dapat ditolak. Jadi saat Injil diberitakan baik melalui perkataan yang diucapkan, penginjilan, atau orang membaca Alkitab, Roh Kudus menyampaikan panggilan batin khusus. Jadi waktu itu Roh Kudus akan menyampaikan panggilan batin khusus kepada orang-orang terpilih saja yang diinginkan Allah. Panggilan batin ini disebut regenerasi atau kelahiran baru. Jadi istilahnya dia punya hasrat itu dirubah. Yang dulunya suka minum, sekarang suka baca Alkitab. Dia sekarang mau minum lagi juga nggak enjoy. Kenapa? Hasratnya itu udah dirubah. Dulu dia suka makan ketoprak, sekarang dia suka makan sate padang. Sekarang dia nggak suka makan ketoprak lagi. Kenapa? Lidahnya dirubah. Nah, itu yang bikin orang itu bisa benar-benar akan bertobat. Tapi karena hanya keinginan gua bisa deh. Resolusi tahun ini aku nggak boleh makan ketoprak lagi, aku makan sate padang. Maksa. Padahal itu suka banget sate padang. Lama-lama dia juga kembali ke ketoprak. Kenapa? Hasratnya itu tidak diubah. Ya, panggilan batin ini disebut regenerasi atau kelahiran baru. Dan jauh lebih dari sekedar bantuan dalam membantu manusia percaya. Ini adalah rekonstruksi keseluruhan dari kodrat manusia dan keinginan mereka. Istilah gini, dari lalat dirubah jadi lebah total. Yang dulunya, yang lalatnya suka ke sampah, sekarang dia nggak demen sama sampah lagi. Mau dipaksa ke sampah dia nggak mau lagi. Dia demennya ke bunga. Nah, ya, mengubahnya menjadi seperti yang dikatakan Alkitab, dari budak kebenaran daripada budak dosa. Ini adalah pembukaan ilahi, mata mereka dibuka, Tuhan mengungkapkan dosa mereka dan kemuliaannya ke dalam hati mereka, kemuliaan yang tidak pernah mereka cari, tetapi saat mereka mendapatkan, begitu mereka rasakan, mereka tidak akan pernah berhenti untuk menginginkan dan mengejarnya. Jadi saat kita punya hati itu udah dibuka, tahu kebenaran, kita tuh Alkitab itu kita akan kejar terus. Kenapa? Hasrat kita udah dirubah saat itu. Dan pelan-pelan hasrat dunia lu udah gak pengen lagi. Jalan-jalannya kemana? Aduh males lah. Kemudian gue sini baca Alkitab. Hasratnya udah dirubah. Dan itu natural. Jadi orang yang dipaksa untuk belajar Alkitab itu bukannya gak enjoy, malah dia enjoy gitu. Ya kan? Udah jadi kesenangan dia gitu. Ya. Nah ini ada perubahan dari dalam. Ya. Dan ini dilakukan Roh Kudus, kita gak bisa tolak. Kasih karunia. Ya. Dan saya bersyukur untuk itu. Ya. Jadi pekerjaan Roh Kudus sama sekali tidak bergantung pada kerjasama manusia. Karena manusia dalam naturnya sudah rusak total. Tidak dapat dengan sukarela bekerja sama. Dan itulah hal yang Roh Kudus ubah dalam dirinya. Dengan kata lain, sementara panggilan di luar Injil dapat ditolak, panggilan batin Roh Kudus ini tidak dapat ditolak. Itu selalu sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan untuk segera mengubah sifat menerimanya dari kejahatan menjadi
kebaikan, sehingga tak terelakkan menyebabkan mereka untuk dapat bersukacita, rela bertobat dari dosa yang dalam dan memilih Kristus. Jadi regenerasi dulu, barusan iman muncul kepada Kristus. Karena apa? Sukacita yang mendalam, karena dia mendapatkan kebenaran, mata batinnya dibuka, ya. Bukan karena kamu agama apa? Kristen. Aku mau Kristen untuk kawin sama kamu. Ya udah, aku lahir baru dulu deh. Aku baptis. Itu bukan regenerasi. Tidak ada perubahan dari dalam. Mungkin secara daging dia itu ada sertifikat lahir baru. Tapi hasratnya tidak diubah. Pada dasarnya naturnya masih suka tentang kejahatan. Nah, itu bukan regenerasi. Jadi regenerasi dulu, baru muncul iman, ya, dan memilih Kristus. Oh, saya percaya kepada Kristus. Dia udah rasakan dari dalam, bukannya omong kosong dia. Barusan saya mau dibaptis. Itu barusan lahir baru benar-benar. Bukan, ayo, baptis, baptis bareng baptis aja, bukan regenerasi itu, ya. Jadi itu adalah pilihan Allah atas orang berdosa, bukan pilihan orang berdosa yang pada akhirnya dan sepenuhnya menyebabkan keselamatan. Karena kesediaan orang berdosa untuk beriman kepada Kristus semata-mata adalah pemberian dari Tuhan yang dibeli di kayu. Jelas ya? Nih firman-Nya. Ulangan 36, dan Tuhan Allahmu akan menyurat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau akan mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Tetapi gak akan bisa kalau misalnya, ayo percaya Tuhan, enggak. Tuhan harus surat dulu hatinya, harus bekerja dulu di dalam manusia. Barusan manusia bisa segenap hati, segenap jiwa mengasihi Tuhan, supaya hidup. Ulangan 9:29 dan 4. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. Mazmur 65 ayat 4. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat diam di pelataranmu. Kiranya kami akan menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Ya, yang untuk diam. Kalau kita nggak bisa diam ke pelataran dia kalau kita tidak dirubah sifat asli kita. Ya, Yesaya 45 ayat 3, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Ya, itu irresistible grace, kasih karunia yang tidak dapat ditolak. Harta itu adalah harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hamba-hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah, aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Tetapi setelah diregenerasi, dia barusan mengenal. Bukan dia mengenal dulu barusan regenerasi. Ya. Yesaya 55 ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang-orang yang mau makan. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi Yesus melakukan segala sesuatu itu pasti berhasil. Dia mau menebus orang ini selamat, orang itu pasti selamat. Kalau dia tidak mau menebus itu, orang itu pasti akan tidak selamat. Karena dia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan berhasil. Ya. Yeskiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-halamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan hatimu yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu.
Daniel 4 ayat 35, semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit, malaikatnya, dan penduduk bumi. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata, apa yang kau buat? Ya, kalau Tuhan mau berbuat sesuatu, nggak ada yang bisa kita tolak. Ya, Matius 11 ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Allah anak selain Bapa. Dan tidak ada seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan, menyatakannya. Kalau Yesus tidak menyatakannya, kita tidak akan kenal Allah. Ya, Matius 16 ayat 15 sampai 17. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi bukan karena manusianya mau, tapi karena Tuhan yang campur tangan di dalam manusia itu. Ya, Lukas 8 ayat 10. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yohanes 3 ayat 7, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemanapun ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan orang-orang yang lahir dari roh. Kamu tahu bahwa kamu itu lahir dengan roh, karena ada perubahan sifatmu. Dulu kok jahat ya, sekarang kok tiba-tiba jadi baik begini ya. Tapi kita nggak tahu kapan itu berlangsung, kapan ada operasi dari Roh Kudus yang melakukan. Tapi angin, kita bisa merasakan angin, tetapi kita tidak tahu angin itu berembus dari mana kemana. Kita cuma rasakan ada angin. Demikian juga orang-orang yang lahir baru. Ya. Yohanes 10 ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi kawanan dengan satu gembala. Bagaimana domba itu mendengar suara Yesus? Karena Yesus telah memilih domba itu menjadi miliknya. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaknya kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu lah, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah Para Rasul 11 dan 18, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Berarti apa? Ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Lalu memuliakan Allah. Roh Kudus selalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Mereka merasakan. Kisah Para Rasul 16 dan 14, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Kalau Tuhan nggak buka hatinya, mungkin dia tidur. Ya kan? Bagaimana dia bisa mendengar firman Tuhan? Bukan karena dianya, tapi Tuhan yang membuka hatinya. Ya, jadi Roma 9 ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Roma 11 ayat 7. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang lain yang telah tegar hatinya, seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur. Ingat, memberikan mata untuk tidak melihat, telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Ya, Roma 11 ayat 29, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sempurna, gitu. Ya. Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu,
Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi Roh Kudus itu kasih karunia diberikan, semua orang itu ditetapkan selamat, tapi karunia yang diberikan itu beda-beda. Ukuran iman pun diberikan beda-beda, agar mereka bersatu untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Ya, 1 Korintus 1 ayat 22, orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan satu Yahudi sebagai suatu kebodohan. Tetapi ya, untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah daripada Allah lebih kuat daripada manusia. Orang bilang, David mah tiap hari firman Tuhan apa gunanya? Tapi bagi aku ini justru yang paling tinggi gitu, dibanding ilmu-ilmu lain. Karena ini merupakan kebodohan bagi mereka. Tapi menurut aku, ini adalah kekuatan besar. Ini adalah yang paling penting. Kenapa? Karena aku telah dipilih oleh Tuhan. Ada Roh Kudus yang bekerja untuk menyunat hati saya. Makanya beda gitu. 1 Korintus 3 ayat 5. Jadi apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apollos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang paling penting bukanlah yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saya bisa ngajar, juga bukan saya, kalau nggak ada Roh Kudus di dalam saya nggak bisa ngajar sama sekali. Karena siapakah yang bisa mengetahui rahasia-rahasia rohani selain daripada Allah yang menyatakannya di dalam Roh Kudus. 1 Korintus 4 ayat 7, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang kau punyai dan yang tidak kau terima? Dan jikalau engkau memang menerimanya, Roh Kudus, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kalau saya bisa sekarang ngajar karena bantuan Roh Kudus, mengapa aku bilang bukan karena Roh Kudus agar aku bisa memegahkan diri? Sedangkan nyata-nyatanya aku benar-benar menerima dari Roh Kudus, karena aku mengaku bahwa tanpa Roh Kudus aku tidak bisa berbuat apa-apa. 1 Korintus 15:10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku akan bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku yang bisa bikin aku kerja keras, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, jadi kita bisa kerja keras untuk bikin khotbah apa segala macam. Orang luar itu lihatnya bagaimana, oh tuh orang hebat. Sebenarnya bukan orang itu hebat, tetapi ada kasih karunia Allah yang memberikan kita ketekunan yang menyertai aku. Nah, inilah hebatnya firman Tuhan ya. Efesus 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi yang kita percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 2 ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih yang besar dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa akan datang Dia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Amin. Ya. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Karena ini kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan ini. Orang yang dipilih, orang yang dihidupkan, itu pasti disuruh kerja untuk melakukan pekerjaan baik. Pasti ada maksudnya. Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi
untuk menderita untuk dia. Jadi bagi kita yang telah dipilih, ya, yang bisa percaya, yang bisa suka sama firman Tuhan, tetapi dikaruniakan juga karunia untuk menderita bagi Kristus. Seperti apa? Kita dihina, kita diem, kita diapain, kita nggak melawan, kita diapain, kita nggak respon. Itu kita dalam penderitaan dengan Kristus. Ya, kita harus bangga bahwa kita bisa gitu karena Kristus ada di dalam. Nah, kalau orang dunia nggak mungkin ngerti. Waduh, itu kok orang begitu ya? Dia apa-apain gitu ya, nggak ngelawan apa. Orang kira itu lemah, itu kuat sebenarnya. Ya, Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan atau pekerjaan menurut kehendak Allah. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Kerjakanlah dengan tulus. Kalau saya dikasih karunia untuk ngajar, ya saya ngajar dengan tulus. Saya nggak ada sedikit pun sungut-sungut, kesel nggak ada saya. Saya lakukan dengan sukacita. Kalau nggak tahan lama. Ya. 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, dan seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semua itu kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Di luar dia nggak ngerti Kristus. Taunya dia bejat aja, ya. Dia taunya dia biadab aja. Tetapi tanpa dia mengenal Kristus, dia bisa menjadi percaya. Ya, malah kasih karunia Tuhan kita ini telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Titus 3:5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan-perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan dalam kasih karunia berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ya, Ibrani 13:20. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala sesuatu yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yakobus 1:17. Setiap pemberian baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendak-Nya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptanya. Saudara, nanti kita, badan kita, tubuh kita itu dibuat bukan oleh debu dan tanah, karena debu dan tanah tidak dapat bagian dalam kerajaan surga, tetapi kita akan dibuat oleh firman Tuhan. Karena itu kita belajar firman Tuhan. Nah, ini terakhir ya bagian dari Scripture Grace. 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi hidup yang saleh aja kita dianugerahkan ya. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Yudas 1 ayat 1, dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Oke, ini yang terakhir. Perseverance of the saint. Pemeliharaan orang-orang kudus. Ini artinya gini. Singkatnya ya saudara, sekali selamat, tetap selamat. Darah Yesus gak mungkin gagal. Darah tujuan Tuhan itu tidak mungkin gagal. Ya, Perseverance of the saint menegaskan bahwa begitu Roh Kudus ya meregenerasi orang ya dan menaruh iman mereka kepada Kristus, mereka secara kekal
disimpan dalam keadaan keselamatan oleh Tuhan. Karena ketika mereka belum dilahirkan kembali, keinginan mereka ditawan oleh dosa, hasratnya ke yang jahat. Tetapi sekarang, karena ada Roh Kudus yang masuk, irresistible grace, memberikan kasih karunia yang tidak ditahankan, maka dia punya hasrat itu untuk kebenaran. Dan dia dengan setia memelihara semua yang dia tetapkan untuk diselamatkan dan ditarik kepada kebenaran. Ya, demikian juga, ya, ini hati-hati saudara. Setiap kali seseorang tampaknya menerima Kristus, baptis doang, tetapi kemudian murtad dan mati dalam keadaan itu, sebetulnya mereka tidak pernah benar-benar diselamatkan sama sekali. Bagi siapapun yang dipanggil oleh Roh Kudus, telah ditakdirkan oleh Bapa, ditebus oleh Putra, dengan demikian dimeteraikan oleh Roh Kudus tentang kehidupan kekal. Ya, lebih jauh lagi, di samping secara kekal memelihara keselamatan umat pilihannya, Allah menegaskan bahwa keselamatan melalui proses pengudusan, di mana Roh terus-menerus menyesuaikan semua orang percaya kepada Kristus, lebih dan lebih lagi lewat pembacaan firman Tuhan, ya, dengan kemajuan hidup mereka. Dengan demikian, pemilihan Bapa, penebusan anak, dan kelahiran kembali oleh Roh semuanya dikonfirmasi kepada orang-orang percaya dengan kesaksian dari hati dan pikiran mereka yang berubah. Ya, pikiran mereka pasti berubah dong. Hasratnya berubah, pasti pikirannya berubah kan ya. Yang dulunya ke Tugu untuk beli ketoprak, sekarang ke Bogor beli sate padang, pikirannya berubah, ya kan? Dan menghasilkan pekerjaan dan buah yang baik. Nah, inilah firman Tuhan tentang pemeliharaan Tuhan orang-orang kudus. Jadi orang-orang kudus kalau sudah ditetapkan untuk selamat, dia sudah regenerasi, lahir baru, itu sekali selamat, tetap selamat. Karena kuasa Tuhan itu tidak pernah gagal. Karena dia bukan dia lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam dia, yang mengendalikan dia. Mana bisa kalau Kristus yang mengendalikan dia berbuat jahat lagi. Ya? Cuman dagingnya memang harus pelan-pelan dikikis dengan proses sanctification, ya. 1 Samuel 2 ayat 9, langkah kaki orang-orang dikasihnya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa, ya. Mazmur 27 ayat 4, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Yesaya 43 ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar kau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Yesaya 54 ayat 10, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Bagaimana orang bisa murtad kalau misalnya Allah sendiri yang menyertai mereka? Berarti kekuatan Allah enggak maha kuasa dong. Ya kan? Ya. Yeremia 32, 38 sampai 41. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberikan mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan aku akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka akan berbuat baik kepada mereka. Dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hati dan segenap jiwaku. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga, yaitu apa? Orang yang dipilih. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?
Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukan soal bikin mujizat, bukan soal mengusir setan, tetapi orang yang dipilih di mana hatinya itu udah dirubah dari cenderung jahat jadi cenderung baik, ya. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman, menerima dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa percobaan mereka murtad. Berarti orang yang tidak dipilih, karena orang yang dipilih itu tidak mungkin murtad. Dia itu sudah dilindungi oleh kekuatan Allah. Yohanes 6 ayat 37, semua yang diberikan Bapakku kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang, ya, tidak akan hilang gitu. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, ya, tetapi semua supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya, semua ya, beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Berarti semua yang dipilih, semuanya akan selamat dan semua akan dibangkitkan. Ya, Yohanes 10:27, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka akan ikuti aku. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Selamat, ya, dilindungi oleh kuasa Tuhan, ya. Sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula, mereka akan ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga akan dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga akan dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada bahaya dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oke, jangan lama lagi saudara. 1 Korintus 1 ayat 7, demikianlah, kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Jadi kalau orang udah diregenerasi itu dia pasti dapat karunia. Tidak akan kekurangan karunia. Sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Ia juga meneguhkan kamu sampai kesudahannya. Kita akan diteguhkan sampai kesudahannya. Sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu pada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Dia tidak putusin kita di tengah jalan, ya. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh Roh Allah yang dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Ada rubah-rubah karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rubah-rubah pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah yang satu yang mengerjakan semua yang di dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Kalau dia pakai dia punya karunia untuk bukan menumbuhkan orang, untuk memecah belah, itu bukan dari Roh Kudus. Gampang, ya. Untuk kepentingan bersama. Di perusahaan juga sama sih, ya. Ya, ini terakhir. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Dimeterai, udah gak bisa lepas lagi saudara, ya. Kamu udah ditetapkan selamat, sekali selamat tetap selamat. Efesus 4:30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Filipi 1:6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Yesus Kristus, ya.
1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Ya, 2 Timotius 1:12, itu sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Optimis ya. 2 Timotius 4 ayat 18, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya kemuliaan selama-lamanya. Amin ya. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi kita ibadah itu karena adanya Roh Kudus di dalam diri kita dan kita merasa sukacita, bersyukur Tuhan telah mengasihi kita, barusan kita ibadah. Ya, jadi tata cara ibadah yang benar itu sebenarnya adalah rasa syukur kepada Tuhan, bukan mau minta sesuatu. Oh, nanti gua ke gereja mungkin dapat apa gitu ya. Ya. Nah, ini penting nih, 1 Petrus 1 ayat 3, ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita yang karena rahman yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu, ingat ya, yaitu kamu yang dipilih Tuhan akan dipelihara oleh kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kamu akan dipelihara dalam kekuatan Allah, ya. 1 Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka akan tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa tidak semua orang sungguh-sungguh terhadap kita. Berarti orang itu tidak dipilih. Ya. Nah, terakhir 1 Yohanes 2:25, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, ya, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadap kemuliaannya. Allah yang Esa Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ini penutup. Saudara, akhirnya, ya, mereka yang menyangkal doktrin kerusakan total, saudara ya, mereka yang menyangkal bahwa manusia itu enggak sepenuhnya rusak, berpendapat bahwa begitu kita percaya, oh saya percaya Yesus ya, kita dibaptis kemudian dijadikan kembali, ya, itu iman mendahului regenerasi. Dia itu belum regenerasi. Jadi istilahnya dia belum mendapatkan kuasa Roh Kudus yang mengubah dalam dia itu yang cenderung jahat jadi cenderung baik. Dia hanya secara lahiri aja. Ya, saya percaya, saya baptis, ya. Oke. Namun demikian, bagian ini menunjukkan bahwa sampai seorang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, orang tersebut bahkan tidak dapat melihat kerajaan Allah, apalagi percaya. Jadi orang sebelum regenerasi itu tidak mungkin percaya kepada Yesus. Jadi mana mungkin dia langsung bilang saya percaya dan minta dibaptis sebelum regenerasi. Oke? Ya. Yang kedua, Tuhan Yesus dengan menyebut mereka yang masih hidup dari dosa sebagai budak dosa atau hamba dosa, ya. Ini artinya bahwa dosa mereka membuat mereka terikat sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat melepaskan diri dari keinginan mereka sendiri, tetapi harus dibebaskan oleh siapa? Kekuatan Allah. Ya, jadi hamba dosa, oh kamu tobat aja, rubah kamu kelakuan. Tidak bisa saudara, itu harus pekerjaan dari Allah sendiri. Ya, maksudnya gitu. Yang ketiga, perikop ini dengan kuat menyatakan bahwa tidak ada tujuan Allah yang dapat digagalkan. Ya,
Dan itu harus mencakup tujuan keselamatannya. Dengan kata lain, jika Tuhan bermaksud untuk memilih atau memanggil seseorang untuk diselamatkan, mereka pasti diselamatkan. Demikian juga jika beberapa pada akhirnya tidak diselamatkan, Tuhan tidak bermaksud untuk bekerjasama agar mereka diselamatkan karena tidak ada tujuannya yang dapat digagalkan. Oke, jadi kita jelas ya. Sampai sini aja. Doktrin dari tulip, doktrin kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati.